Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rahmadani dengan NIM 2504055 Saya akan memaparkan resume yang telah dipresentasikan oleh teman saya, yaitu disleksia. Nah, jadi disleksia itu berasal dari kata Yunani, yaitu kata berarti kesulitan atau gangguan. Sedangkan leksia itu berarti kata atau bahasa. Dengan demikian, disleksia itu secara harfiah dapat diartikan sebagai kesulitan dalam berbahasa atau kesulitan dalam mengelola kata-kata. Adapun sejarah dan perkembangan konsep disleksia. Nah, jadi sejarahnya itu pertama kali tentang kesulitan membaca spesifik pada anak yang terkenal dan literatur medis tulis oleh W. Priestley Morgan, seorang dokter asal Inggris. Pada tahun 1896, dalam laporannya yang diterbitkan di British Medical Journal, Morgan ini mendeskripsikan bahwa kasus seorang anak laki-laki yang berusia 14 tahun percaya yang sangat cerdas, namun ia itu tidak dapat belajar membaca. Morgan ini menyebutkan kondisi tersebut sebagai buta kata kognitial. Adapun klasifikasi disleksia. Nah, jadi para ahli ini mengklasifikasikan bahwa disleksia ini berasal dari berbagai kriteria, termasuk berdasarkan etimologi, profil kognitif, dan manifestasi kritis. Nah, secara umum disleksia ini dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis. Berbagai jenis yaitu yang pertama disleksia perkembangan. Nah, jenis ini merupakan yang paling umum dan merujuk pada kesulitan membaca yang terjadi selama proses perkembangan anak, sertai adanya kerusakan otak atau cedera yang jelas. Nah, disleksia perkembangan ini bersifat herediter dan melibatkan beberapa faktor-faktor neurologis dan genetik yang kompleks. Nah, adapun karakteristik anak dengan disleksia. Nah, jadi anak-anak dengan disleksia ini menunjukkan berbagai karakteristik yang dapat bervariasi antara individu. Nah, bergantung pada tingkat keparahan disleksia, usia, dan faktor-faktor lingkungan. Nah, adapun faktor penyebab disleksia. Nah, menurut penelitian ilmiah telah mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya disleksia. Secara umum dipahami sebagai kondisi multifaktorial yang melibatkan interaksi antara faktor genetis, neurologis, dan lingkungan. Nah, faktor genetis dan herediter ini adalah salah satu temuan paling konsisten dalam penelitian disleksia ini. Kenapa demikian? Karena herediternya ini yang sangat kuat. Studi keluarga yang menunjukkan bahwa disleksia ini cenderung diturunkan dalam keluarga. Jika salah satu orang tua memiliki disleksia, resikonya itu akan turun ke anak mereka untuk mengalami disleksia meningkatkan secara signifikan. Diperkirakan antara 60% penelitian pada kembar identik itu menunjukkan tingkat konkordansi yang lebih tinggi dibandingkan kembar
fraternal. Nah, selanjutnya itu adapun dampak disleksia terhadap kehidupan anak. Nah, jadi disleksia ini tidak hanya berdampak pada kemampuan akademik anak, tetapi juga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka secara menyeluruh, mulai dari perkembangan emosional, sosial, konsep diri, hingga prospek karir di masa depan. Nah, dampak akademiknya itu dalam konteks akademik, disleksia ini sangat signifikan dan dapat terasa sejak anak ini mulai memasuki sekolah dasar. Nah, anak yang memiliki disleksia sering mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran yang bergantung pada kemampuan membaca seperti bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan matematika. Nah, mereka itu cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas-tugas tertulis, sering mengalami frustasi selama proses pembelajaran dimulai, dan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk tidak naik kelas atau bahkan putus sekolah jika tidak mendapatkan dukungan yang tidak tepat. Nah, adapun penanganan dan layanan pendidikan terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada pendekatan dan metode pembelajaran. Nah, maksudnya ini penanganan disleksia yang efektif diperlukan pendekatan yang sistematis. Nah, yang kedua ada peran orang tua dan guru. Nah, keberhasilan penanganan disleksia sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara guru dan orang tua dan profesional lainnya. Nah, yang terakhir ada layanan pendidikan inklusif. Di Indonesia, konsep pendidikan inklusif ini untuk anak berkebutuhan khusus, termasuk dengan anak disleksia, diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Nah, baik, itu saja yang sempat saya paparkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.